Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai timeline historis perkembangan internet dari generasi ke generasi. Sebelum kita membahas perkembangannya dari generasi ke generasi, ada baiknya kita membahas mengenai definisi dari internet itu sendiri seperti apa. Nah, istilah internet itu didefinisikan sebagai sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi internet itu suatu jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial dan dirintis pada tahun 1957 sebagai bagian dari respon Amerika Serikat atas proyek Sputnik. Kemudian bagaimana internet itu bekerja? Jadi internet itu bekerja karena adanya sebuah kabel fiber optik atau router yang tersambung dan tertanam di dasar laut. Nah, kabel itu yang menghubungkan internet dari seluruh dunia. Kemudian perlu kita ingat bahwa dan perlu kita reminder, the internet will transform the world. Nah, kemudian kita langsung saja membahas sejarah perkembangan internet dari tahun ke tahun. Nah, yang akan kita bahas yaitu dari tahun 1958. Bagaimana perkembangan internet pada tahun ini, yaitu ARPA atau The Advanced Research Project Agency itu dibentuk. Nah, dibentuk oleh siapa? Oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan dengan tujuan utama ARPA adalah memimpin proyek-proyek penelitian dan pengembangan ilmiah yang inovatif, terutama dalam bidang teknologi militer dan pertahanan. Kemudian kita berlanjut pada tahun 1961, yaitu internet pada tahun ini muncul prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. Jadi adanya transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Kemudian berlanjut pada tahun 1965 sampai dengan 1967. Pada tahun ini pertama kalinya dua buah komputer yang terpisah dengan jarak yang jauh dalam jarak yang jauh mampu saling terhubung satu sama lain gitu. Dan tidak terlepas dari sponsor yang diberikan oleh ARPA itu, dan hasil percobaan ini menyebabkan orang-orang memahami komputer itu, komputer yang terpisah dapat tersambung gitu satu sama lain gitu. Dan internet itu mulai dipublikasikan pada tahun 1967 itu karena orang-orang sudah memahami bahwa komputer satu dengan komputer lainnya dapat terhubungan dengan sistem jaringan internet begitu. Kemudian kita berlanjut pada tahun 1969, ARPA meluncurkan jaringan disebut ARPANET yang didefinisikan ARPANET itu adalah sebuah jaringan komputer eksperimental dan merupakan internet modern pada saat itu dan memungkinkan komunikasi antar komputer serta pertukaran data secara elektronik. Kemudian berlanjut pada tahun 1971 sampai dengan 1972. Di sini, Ray Tomlinson, seorang insinyur komputer Amerika Serikat, mengembangkan sistem surat menyurat elektronik pertama kalinya dan mengirim pesan pertama melalui jaringan ARPANET dan memperkenalkan penggunaan simbol @ yang ada di email yang bentuknya A itu diperkenalkan untuk memisahkan nama pengguna dari nama komputer tujuan, dan ini sebagai bentuk atau wujud perkembangan layanan email yang menjadi salah satu aplikasi terpenting hingga saat ini yang menggunakan sistem jaringan internet gitu. Kemudian kita berlanjut pada tahun 1974. Nah, pada tahun ini pertama kali digunakan istilah internet working yang
yang di Indonesia itu dikenal dengan sebutan jaringan yang saling terhubung. Kemudian kita berlanjut pada tahun 1976 sampai dengan 1979. Nah, di sini internet sebagai jaringan LAN pertama kali dan diciptakan oleh Ethernet sebagai teknologi jaringan lokal atau LAN. Tahun 1982 sampai 1983. Dibentuk bahasa komunikasi basic protokol internet yang dikenal sebagai PPC atau EP, Transmission Control Protocol, TCP, dan Internet Protocol, EP. Merupakan sekelompok protokol yang berfungsi untuk sesuaikan komunikasi data. Lebih-lebih di dalam sistem tukar-menukar informasi dari sebuah PC ke PC lainnya di dalam suatu jaringan internet. Protokol TCP/IP sesudah itu dikembangkan untuk membentuk jaringan PC yang luas. Wide Area Network 1. 1 tahun kemudian, terhadap 1983, terbentuk pula Domain Name System, DNS, bersama dengan nama-nama website yang berakhiran edu, gov, org, com, net, mil, dan in. DNS ini tentunya mempermudah pengguna internet untuk mengingat alamat suatu website. Mengingat pada mulanya desain alamat website merupakan alamat bersama dengan angka-angka yang cukup banyak jumlahnya, seperti 123, 321, 567, 32. Yang ke-9 tahun 1991 sampai 1992. Teknologi dokumen hypertext merasa dikembangkan yang dikenal sampai kini bersama nama WWW, World Wide Web. WWW sebenarnya sudah merasa dikembangkan semenjak setahun sebelumnya, yaitu terhadap 1990 oleh Tim Berners-Lee, yang berhasil menemukan sebuah browser dan program editor untuk menjelajah di dalam komputer melalui jaringan. Chan sesudah itu jadi pihak yang pertama kali memperkenalkan WWW di publik. Pada tahun 1991 juga, pertama kalinya virus komputer dapat didistribusikan melalui internet. 1 tahun setelahnya, terhadap 1992, pertama kalinya file atau dokumen di dalam wujud audio dan video dapat didistribusikan melalui jaringan internet, istilah browsing. Sesudah itu termasuk jadi terkenal terhadap tahun 1992. Yang ke-10, tahun 1993. Tahun ketika di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Pada tahun 1993, jumlah banyaknya website di internet raih angka 600. Dan pada kala itu, White House di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mempunyai websitenya sendiri. Nama domain yang pertama kali digunakan adalah gov dan org. Pada tahun ini juga, browser internet pertama kali dan mesin pencari pertama dibuat. Browser yang mampu diunduh secara bebas ini dikenal bersama dengan nama Mosaic. Walaupun begitu, memang Mosaic bukan browser pertama yang tercipta. Cuma saja, Mosaic diakui sebagai browser pertama yang mampu mempermudah akses internet bagi pengguna yang tetap awam pada teknologi komputer. Tahun 1994 sampai 1996. Toko online pertama dibuat, mulai nampak bank virtual dan banner periklanan di internet. Beberapa di antaranya adalah Amazon.com, Raillights, dan eBay.
Selain itu, mulai nampak pula situs online dating layaknya Match.com yang bertujuan untuk mencari pasangan lewat internet. Yahoo, salah satu penyedia layanan email terbesar, juga dibentuk pada tahun ini oleh Jerry Yang dan David Filo, dua orang sarjana teknik elektro di Stanford University. Awalnya Yahoo belum dinamakan layaknya itu, melainkan dinamakan Jerry plus David's Guide to the World Wide Web. Namun kemudian pada tahun 1995, perusahaan mengambil keputusan untuk mengganti namanya menjadi Yahoo. Pada tahun 1996, berlangsung perang browser, terlebih pada dua pemain besarnya, Microsoft dan Netscape. Kedua perusahaan ini saling berkompetensi untuk beroleh lebih banyak pengguna browser yang mereka bentuk. Saat itu, Microsoft merupakan perusahaan yang memicu Internet Explorer, waktu Netscape mengupayakan menyainginya bersama dengan browser navigator. Sebab para pemuda Mesir menyebarkan hashtag Egypt dan Gen 25 duit. Yang ke-12 tahun 1999 dan 2006. Tahun pertama kali adanya percobaan untuk melaksanakan sensor pada internet yang dilakukan oleh lebih dari satu negara. Di tahun ini juga, AOL membeli Netscape. Kemudian, pengguna internet lebih mudah untuk melaksanakan transfer file secara peer-to-peer. Saat kelanjutannya Napster memasuki dunia internet, Napster membagikan berbagai macam musik lewat internet, yang kemudian pada tahun 2001 berdasarkan hukum ditutup gara-gara merugikan industri musik. Pada tahun 2000, seperti berjalan ledakan jumlah website bersama domain.com, WordPress sebagai platform blog pertama terlihat di tahun 2003. Tahun 2004 merupakan tahun dimulainya masa sosial sarana yang ditandai bersama kedatangan Facebook di dunia maya. 1 tahun setelahnya, tahun 2005, diluncurkan youtube.com yang hingga selagi ini tetap kondang sebagai website penyedia berbagai macam video. Twitter sendiri baru terlihat pada tahun 2006. Yang ke-13 tahun 2010, kru dari International Space Station ISS terima akses segera terhadap internet. Di tahun 2010 juga, Facebook udah meraih 400 juta pengguna aktif. Semakin banyak orang menggunakan fasilitas sosial tersebut. Pada tahun 2010, termasuk ditandai bersama kemunculan Patch, sebuah fasilitas sosial yang digunakan untuk sharing beraneka ragam hal, merasa dari check-in di suatu tempat, foto-foto status, lagu yang sedang didengarkan, dan lain sebagainya. Nampak dari jerih payah Dave Morin yang menargetkan fasilitas sosial tersebut sanggup menjadi area tersendiri untuk sharing hal sederhana dalam kehidupan antar pengguna dan keluarga dan juga rekan terdekatnya. Instagram dan Pinterest diluncurkan termasuk terhadap tahun 2010 juga. Instagram merupakan fasilitas sosial yang sampai waktu ini tetap konsisten berkembang bersama menyediakan fasilitas bagi penggunanya untuk saling sharing foto. Instagram didesain bersama wujud foto persegi, layaknya kamera Polaroid dan Kodak Instamatic. Berbeda bersama Pinterest yang lebih bebas dalam hal ukuran foto. Yang ke-14, tahun 2011. Menurut informasi dari Navcraft terhadap Juli 2011, terhadap jumlah situs melebihi 357 juta situs di dalam internet.
Bahkan internet pun sudah dianggap sebagai hak warga negara di Finlandia, Estonia, dan Spanyol. Peluncuran iPad dan touchscreen lainnya di tahun pada mulanya mengakibatkan pengguna internet lebih nyaman di dalam berselancar. Beberapa perihal mutlak yang termasuk berjalan terhadap tahun 2011 pada lain, LinkedIn meraih 100 juta pengguna, Microsoft belanja Skype bersama dengan harga 8.500 5.000 US dollar. Diluncurkannya Google Plus, terjadi revolusi Mesir. Baik, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan terkait timeline sejarah perkembangan internet. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.